Yo, kembali ke channel gua. Oke, ya kita akan bahas mengenai Spider-Man tahun 2002 versi Tobey Maguire nih. Jujur, kenapa gua rewatch ini karena ternyata setelah gua nonton No Way Home tuh gua tonton trailer berkali-kali dan jujur gua ingin rewatch, Pak. Gua ingin rewatch mengenai film Marvel dulu, terutama Spider-Man. Ya, yang pertama, jujur aja, oh my god, jir, gua langsung kebawa juga, gue kebawa langsung dengan feeling-feeling yang mereka tuangkan kepada film itu. Sumpah gila banget, gue nangis Pak, sumpah gue nangis dari filmnya itu anjir. Ya kan, ini kita akan bahas mengenai Spider-Man tahun 2002. Oke, gue akan membreakdown semuanya dan gue akan menceritakan apa saja yang gue temukan seperti itu. Oke, kita akan bahas mengenai Spider-Man tahun 2002 versi Tobey Maguire. Oke, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi untuk buat video untuk kalian. Oke, siapa breakdown dari gua, langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Yo, oke, kita akan bahas mengenai Spider-Man versi Tobey Maguire nih. Jujur ini adalah film Marvel yang sangat memorable buat gua, ya, karena gua adalah salah satu anak tahun 90-an. Jadi gua bisa merasakan betapa gua sangat terkejut dan gua sangat suka banget ketika gua menonton film Spider-Man tahun 2002. Ketika gua pertama kali nonton film ini, itu gua nggak nonton di bioskop karena jujur gua bukan orang yang punya dulu ya. Gua jujur orang yang sederhana dulu. Jadi gua nonton itu pas dulu itu gua nonton kebetulan ada di Indosiar. Gua kan sempat iseng-iseng cari channel-channel yang ya channel anak-anak gitu loh. Tapi setelah gua langsung sampai ke Indosiar, gue yang masih ingat ketika itu Spider-Man scene-nya yang ketika dia lagi bertarung sama Green Goblin di pesta yang besar itu loh. Wah anjir, di New York City. Oh gila itu gue, oh my god, jadi itu view-nya bagus sih, bagus banget. Makanya dulu Indosiar, Trans TV, bahkan semua stasiun TV yang lainnya mereka itu sangat-sangat memorable buat gua karena zaman dulu mereka tuh bagus-bagus, mereka menaikkan film superhero dan tanpa sensor ya. Gua ngomong tanpa sensor, belum ada namanya KPKP, belum ada zaman dulu. Makanya gua kan banget sama zaman dulu ya, belum ada yang namanya sensor menyensor. Terus cuman doang disensor, Pak. Apa coba itu? Terus apa coba yang mau dilihat? Aduh, alay banget tuh KPI. Ya gitulah ya mengenai Spider-Man itu ya. Lanjut lah. Dan ketika gua nonton sampai dari awal sampai akhir, oh my god, beautiful banget Pak. Scene-nya, penokohannya, musiknya. Oke, gua suka musiknya dulu nih. Musiknya ketika intro sampai musik intro yang 3 menit itu, oh my god, the best sih. Karena yang membawa kita bernostalgia mengenai Spider-Man Tobey Maguire itu adalah intronya, musiknya itu yang membuat kita tuh langsung wah gila sih. Itu makanya gue langsung oh my god, the best sih, the best banget. Gue nangis tuh ketika gue denger lagi, oh my god anjir. Ya ketika gue nonton lagi, gue merasa nostalgia banget dan juga banyak banget hal yang gue kangen dari film itu gitu loh. Contoh si Peter Parker nih, gue melihat build up-nya Peter Parker ini sama banget kayak di komik. Dia adalah anak yang culun, terus tapi dia tuh punya kepintaran yang luas mengenai sains gitu ya. Dan juga dia itu berusaha mendekati kekasihnya yang bernama Mary Jane di sini. Dan juga Mary Jane ini Kirsten Dunst, Pak. Mohon maaf, Kirsten Dunst itu gue sudah suka sama dia semenjak dia main di film Jumanji tahun 95. Gue suka Kirsten Dunst, cantik banget Pak. Makanya Kirsten Dunst ketika dia balik lagi ke Spider-Man itu, wah gue lihat, wah anjir, cantik nih orang. Gue itu waifu gue dulu itu ada Kirsten Dunst ya, itu zaman dulu ya. Makanya gue suka banget dengan dia karena aktingnya udah total satu. Dan kedua, dia itu memerankan Mary Jane tuh, oh my god, cantik banget Pak. Zaman dulu tuh cantiknya parah tuh dia Pak. Mary Jane nih. Makanya si Kirsten Dunst itu gue lihat dia tuh sampai sekarang ya tetap awet muda Pak. Mohon maaf nih, dia tetap awet muda meskipun umurnya udah 40-an, tapi oh mohon maaf, bagus sih. Makanya gue sampai anjir gitu ya. Oke, lanjut. Dan singkat cerita akhirnya gue melihat si Peter Parker ketika dia berteman dengan Harry Osborn. Ya, Harry Osborn nih satu-satunya teman dekat dari Peter Parker di sekolah. Makanya setiap kali ada pembulian, setiap kali ada apa, Harry yang maju gitu. Makanya Harry Osborn ini kalau kalian betul ya, dia itu adalah anak pengusaha dari yang bernama Norman Osborn. Nah, dia itu adalah anak dari orang terkaya di New York City. Makanya ya Harry itu bukan anak yang main-main sih, tapi dia berteman dengan anak yang paling culun, itu adalah si Peter Parker. Nah, seperti itu. Dan gue suka chemistry-nya Peter Parker sama Harry Osborn di sini. Kedua aktor ini, si
Tobey Maguire sama si ini James Franco. Oh my god, the best sih. Itu semuanya ada chemistry loh. Mohon maaf nih. Semua chemistry-nya, pertemanan dekat mereka itu bagus. Bagus ini, makanya Harry Osborn itu adalah karakter yang sangat-sangat penting di Spider-Man tuh. Makanya kalau nggak ada dia itu rasanya kayak hampa aja gitu loh. Makanya mohon maaf nih buat yang MCU fanboy. Ketika gua melihat Spider-Man si Far From Home atau Homecoming, gue tidak melihat adanya Harry Osborn, dan Harry Osborn itu digantikan dengan orang yang bernama Ned ini. Nah, gue tahu posisinya Ned di sini adalah menggantikan posisinya si Harry Osborn di sini. Cuman sini Ned ini ya gue bagus aja, cuman gue lihat secara makin kesini dia itu monoton, Pak. Monoton banget. Dia cuman kayak menjadi sidekicknya si Peter doang. Gak ada penama kartu khususnya buat dia. Jadi gue melihat si Ned ini, mohon maaf, tidak ada penama kartu sama sekali. Makanya gue ngerasa ini orangnya hanya sebagai sidekicknya si Peter doang gitu. Jadi gak ada hubungan ke ini cerita lebih dalam. Cuma di Far From Home dia itu cuman dapat pacar doang. Itu pun juga gak penting buat gua, sumpah gak penting buat gua. Jadi ya gitu doang. Beda banget dengan Harry Osborn yang dari awal dia itu adalah anaknya struggle sampai dia mengetahui bapaknya dibunuh oleh Spider-Man, bagus. Sampai dia mati di Spider-Man 3, bagus. Makanya gua langsung bilang, aduh, saya banget itu loh. Cuman monoton Ned itu. Ya mohon maaf ya. Gua harap Ned di Spider-Man No Way Home dia katanya akan menjadi Hobgoblin. Gue mau tahu dia bagaimana bisa jadi villain di situ. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Setelah itu ada laba-laba nih. Ada laba-laba radioaktif katanya. Itu ada laba-laba hasil eksperimen dari Oscorp Industries. Oke. Jadi langsung digigit ya. Tangan Peter digigit, itu adalah momen momen yang sangat-sangat memorable sih. Dia gigit. Terus habis itu, oh my god, cekrek. Wah, anjir. Itu gua sampai dari dulu tuh kepengen gua mau dong digigit Spider-Man tuh biar gua bisa jadi kayak dia. Itu pemikiran gua saat gua masih bocah dulu, Pak. Gitu. Makanya gua sangat polosnya itu melihat, wah, gua mau dong digigit sama laba biar gua bisa jadi Spider-Man. Wah, anjir. Karena gini ya, bagi yang belum tahu ya, gua zaman dulu TK ketika gua sudah menonton film ini, gua itu langsung ditanya sama guru gua. Jadi satu kelas itu kan semua anak-anaknya ditanyain kan cita-citanya jadi apa. Ada jadi dokter, polisi, terus apalagi tuh banyak-banyak apa bisnis, pengusaha gitu, banyak lah. Pas ke gua ya, Mario kamu jadi apa nanti kebesarnya? Saya mau jadi Spider-Man, Bu. Sumpah ini adalah hal yang sangat random yang gua jawab di semua, dan makanya semua anak-anak ketawa, Pak. Bahkan orang-orang tua yang di luar kelas ketawa. Itu gua inget banget tuh, gua masih TK 0 besar tuh. Udah gede dikit, jadi ya kebanyakan tentang Spider-Man Tobey Maguire ya. Jadi karena gua bisa jamin itu film memorable sih. Mohon maaf, memorable banget sih. Makanya film itu bagus, dan juga pendekatan semuanya bagus, aktor-aktornya bagus. Dan gua suka ketika scene kematian si Paman Ben. Kematian Paman Ben di sini tuh kalau gua lihat rewatch lagi ya, gua masih merasa sedih, Pak. Sumpah, si Paman Ben ini adalah alasan dimana Peter Parker bisa menjadi Spider-Man. Dia adalah petiknya gitu. Jadi ketika Paman mati, si Peter Parker berusaha untuk menjadi seorang vigilante untuk memberantas semua kejahatan yang ada di New York City. Dan seperti itu, makanya di sini yang gue lihat tuh, oh my god, bagus sih. Dan gue nangis, sumpah gue masih nangis ngeliat ketika dia tuh mati lagi di Spider-Man ini. Meskipun film itu udah lama, tapi gue masih ngerasa nangis. Aktornya si ini Clifford bagus ya, jadi Paman Ben, dan juga skripnya bagus. Pendekatan dia dengan Peter Parker bagaimana gitu ya. Dan juga kita tidak ceritakan orang tua Peter kemana. Kita tidak diperlihatkan orang tua Peter Parker kemana nih, karena itu yang diperlihatkan di Amazing Spider-Man versinya Andrew Garfield doang. Di si versi Tobey itu seakan-akan kedua orang tuanya si Peter tuh hilang, Pak. Gak ada, hilang aja gitu. Jadi ya mungkin secara skrip itu lupa diciptakan mungkin ya. Makanya Sam Raimi kayaknya dia lupa tuh untuk menaruh skrip si orang tua Peter kemana gitu. Makanya gua pikir si Aunt May sama Paman Ben itu, gua kira mereka itu adalah orang tuanya si Peter, tapi gua lihat pas itu kok mereka kelihatan tua banget ya. Gitu, makanya gua langsung ya nggak tahu penjelasan. Itu yang kekurangan situ ya di Spider-Man versi Tobey Maguire gitu. Oke, lanjut lah. Dan si cerita akhirnya ketika sampai akhir-akhir ada scene ketika pembuatan kostum. Nah, pembuatan kostum di sini itu kita tidak diperlihatkan dia membuat kostum bagaimana, tapi kita hanya diperlihatkan sebagai dia membuat skema merencanakan membuat kostumnya setelah dia mengetahui powernya gitu loh. Dan juga oh my god, dia gambarnya bagus, Pak. Gambarnya bagus banget si Tobey ini. Jadi ketika gambar tuh ada sih dia ngewarnai ya. Gua inget banget, gua pengen beli spidol merah biru sama kayak dia, Pak. Dan di Indonesia pada masa itu dia belum ada, Pak. Belum ada. Jadi gua pakai spidol yang biasa, tuh spidol buat nulis. Gua pakai itu. Habis, Pak, satu kertas. Sumpah, warnain satu Spider-Man doang. Aduh, gua inget banget tuh. Makanya itu adalah film yang sangat memorable banget sih. Mohon maaf aku ngomong gini, memorable bagi kita anak-anak tahun 90-an nih. Karena oh my god, anjir, semua musiknya, tone-nya, bahkan konfliknya pun bagus dan tidak berat sama sekali. Makanya
meskipun ini filmnya ada hubungan dengan bisnis perusahaan di gimana mah, tapi ini dibuat enteng sampai sekarang adalah the best Spider-Man movie bagi gua ya, seperti itu. Oke, lanjut. Dan ketika di sini ada adegan ketika kita melihat struggle Norman Osborn. Kenapa dia bisa menjadi Green Goblin? Karena kalau kalian lihat di bagian ketika para jenderal dan juga para petinggi lainnya datang ke Oscorp Industries, mereka ingin mendanai semua riset dari Norman Osborn. Tetapi pada saat Norman Osborn itu sudah membuat mesin glider yang Green Goblin itu sama kostumnya, itu mereka ingin menguji coba dengan manusia gitu. Tapi selama ini Oscorp telah gagal untuk menguji coba kepada manusia. Makanya itu jenderal dan juga petinggi-petinggi yang lain di situ mengancam Norman Osborn bahwa jika dia tidak berhasil, maka dananya akan diberikan kepada perusahaan lain, persaingan dari Oscorp Industries. Jadi seperti itu. Makanya ini yang membuat Norman Osborn merasa sangat tertekan dan juga menguji coba tubuh manusia di tubuhnya sendiri. Makanya kalau lo lihat detail ya, oh my god anjir, itu gua ngeliat astaga anjir, pencoba Norman Osborn dia jadi Green Goblin. Oh my god, bagus. Gua lihat kostumnya si Green Goblin. Oh my god, itu gua lihat kayak robot sih. Cuman gua yang udah nonton animasinya, kartunnya, dan gua ketika lihat dia tampil di sini Green Goblin, gua harus ngomong suaranya bagus ya, suara si Willem Dafoe sebagai Green Goblin bagus, dan juga untuk kostumnya sih masih kostum robotik ya. Jadi gua kira itu akan ada pakai jubah atau gimana. Karena gini, kalau kalian belum tahu ya, sebenarnya di tahun 2002 itu Sam Raimi sudah membuat kostum Green Goblinnya sendiri. Ini dia cuplikannya. Nah itu, jadi ini adalah kostum awal dari Green Goblin. Jadi dia tuh pakai kulit, bukan pakai kostum robotik yang benar-benar biasa gitu loh. Tapi karena si Sam Raimi kalau dia pakai ini, takutnya anak-anak di bawah umur tuh takut melihat si Green Goblin. Karena kalau Green Goblin yang versi ini, yang versi kulit ini, oh my god, itu dia mulut kebuka bisa. Terus dia tuh nyatu sama kulit. Nah bagus, jujur gua setuju kostumnya lebih bagus ini sih, yang pakai kulit langsung. Cuman karena ya takut dari sekali lagi film ini kan untuk remaja sama anak-anak, jadi Sam Raimi membatalkan konsep itu dan dia membuat desain yang baru lagi ya dalam bentuk robotik aja. Jadi tidak menakuti anak-anak di bawah umur ketika mereka menonton Spider-Man tahun 2002 ini. Makanya ya gue bisa akui sih, karena memang ya ini film ini buat semua umur ya. Jadi ya gitu sih, seperti itu. Oke, lanjut lah. Dan pendekatan antara Peter Parker dengan Mary Jane itu sangat bagus sih, sangat bagus. Pelan-pelan mereka itu di build up pelan-pelan. Dan ketika mereka berdekatan juga mereka melakukan pendekatan gitu ya, bagus pelan-pelan. Gak Peter doang yang merasakan cinta, tapi Mary Jane juga merasakan ada rasa dengan Peter. Jadi mereka semua punya hubungan di sini. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Dan ketika ada sini, ketika Spider-Man udah mulai muncul ya. Oke, Spider-Man yang kostum udah langsungnya, kostum originalnya udah muncul loh. Nah ketika itu gue melihat si J. Jonah Jameson, oke, pemilik perusahaan dari Daily Bugle. Oke, dia tuh adalah orang yang paling brengsek yang pernah gue temui. Karena gue dari komik dan juga dari animasi, gue udah lihat bahwa ini orang brengsek sih. Dia selalu menganggap bahwa Spider-Man itu adalah ancaman. Dia selalu menganggap bahwa Spider-Man itu adalah seorang yang brengsek juga. Makanya ini orang benci sama Spider-Man hanya gara-gara dia pakai topeng, juga pakai kostum doang gitu loh. Padahal kalau menurut dia sebenarnya itu adalah orang yang tidak pakai topeng, orang yang tidak pakai kostum yang norak kayak gitu. Jadi dia menganggap bahwa si Spider-Man itu adalah orang yang penuh rahasia dan juga dia pasti punya ancaman untuk negara ini. Makanya dia itu menganggap Spider-Man itu adalah seorang ancaman ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Makanya si J. Jonah Jameson itu menawarkan siapapun yang bisa memotret Spider-Man akan diberi harga freelance. Jadi makanya gini, kalau kalian lihat zaman dulu itu sulit loh cari kerjaan. Sulit banget cari pekerjaan. Makanya dulu kan masih ada koran, terus belum ada internet sama sekali, makanya semua itu sulit cari kerja. Kalau sekarang ya di Google, lu ketika aja cari pekerjaan di kota ini, udah keluar semua. Makanya zaman dulu tuh lebih sulit lu cari kerja itu. Makanya lu belum ada media, lu belum ada internet, lu belum ada wifi dan kuota sebagainya, lu cari di koran, dan itu pun sulit loh, sulit. Makanya ya itu gue nggak bisa bayangin kalau gue hidup di tahun itu yang gue udah dewasa gini. Aduh, nggak tega gue. Makanya sih gue lihat tuh perjuangan itu bagus banget. Makanya kalau hal itu diterapkan di Spider-Man Homecoming juga Far From Home gak cocok, karena itu fasenya beda. Fase anak zaman sekarang itu lebih ke high tech, sementara fase zaman dulu itu lebih ke struggle-nya orang zaman dulu. Makanya ya gue sebagai anak kelas 90 merasa ketika gue lihat ini sangat-sangat oh my god,
apa yang gua alami itu memang juga kejadian di sini gitu. Itu memang literally kehidupan nyata banget pak gitu. Terus susah cari kerja, terus apa namanya nih Peter Parkernya juga apa namanya cara jadi ini dia pendekatan dengan MJ bagaimana, semuanya bagus banget pak. Dan semua fight scene-nya, oke? Fight scene yang dibangun di sini semuanya kompleks, dari scene ke scene, kamera ke kamera, bahkan green screen pun juga animasinya main banget pak di sini pak. Gua paling demen ketika Spider-Man juga Green Goblin bertarung di arena yang sangat-sangat besar itu loh. Jadi mana di tengah-tengah kota New York ada sebuah pesta, itu bener bagus sih. Itu pertarungan di siang hari juga, oh my god bagus. View-nya bagus, materinya juga nggak terlalu silau, dan juga color grading-nya gua demen banget pak di sini pak. Ketika Spider-Man pertama kali muncul dia bertarung sama Green Goblin, oh bagus, tapi di sini ya ada satu kesalahan di Green Goblin. Green Goblin di sini dia tuh kebanyakan pakai green screen. Karena kalau kalian perhatikan ada satu scene ketika Green Goblin naik ke glidernya, itu di belakang kelihatan banget itu hanya green screen. Jadi si Green Goblin itu hanya beraksi di belakang green screen. Sementara latarnya itu adalah hasil green screen itu sendiri. Jadi kalau lu lihat lah, itu ada satu orang yang lewat jalan, dia nggak lihat di atasnya ada Green Goblin. Jadi jalan biasa, itu ketara banget itu green screen pak. Gitu makanya. Ya, teknik kamera zaman dulu memang masih belum secanggih sekarang, tapi gua jujurnya kangen sih, kangen banget dengan mereka tuh fokus ke cerita. Dan Spider-Man ini tidak adanya karakter Marvel lainnya yang masuk dalam sini. Contoh, kalau lu lihat film MCU sekarang yang mereka kan udah bawa-bawa karakter lain. Contoh, Spider-Man No Way Home masih bawa-bawa Doctor Strange. Contoh lagi, Doctor Strange yang film solo dulu masih bawa-bawa Thor. Itu pun dia hanya muncul di post credit scene. Itu pun gak guna pak. Astaga, apa sih itu? Makanya gua kangen dengan film Marvel yang bener-bener solo, tidak ada sangkut pautnya dengan superhero lain gitu. Makanya gue bisa enjoy dengan originsnya ya seperti itu ya. Makanya ya sampai sekarang Spider-Man yang Tobey Maguire menurut gue bagus banget. Dan gue suka si Norman ini ya, Norman Osborn ketika dia bertransformasi sebagai Green Goblin. Gua melihat rencananya semua picik pak. Ketika dia menculik Mary Jane, terus dia ketika mengetahui Peter Parker itu adalah Spider-Man, itu unik pak. Unik banget. Itu kan ada sini ketika mereka bertarung di gedung terbakar kayak. Itu memorable banget sih. Itu memorable banget ketika Spider-Man menghindari semua serangan Green Goblin yang dia pakai ini lah, apa namanya, bom-bom itu loh. Oh my god, gila anjir, gila asik. gua teriak lo semua. Gua kangen banget ketika ada scene itu. Dan itu scene-nya sangat unik karena apa? Musik tense dan juga semua teknik kameranya gak bikin kita pusing ketika kita melihat mereka bertarung gitu. Makanya oh my god the best. Makanya Green Goblin itu pada saat awal dia ketemu Spider-Man, dia itu bukan ingin melawannya, tapi dia ingin mengajak kerjasama Spider-Man untuk menjadi partnernya dia gitu loh. Makanya ya itu adalah hal yang sangat-sangat umum ya. Makanya ketika Spider-Man mendengar hal itu, dia tuh gak mau. Karena ya ngapain gua ikut sama lu, mending gua sama lu, mending kita bertarung lah, gak usah berpartnership, ngapain gua sama lu gitu loh. Makanya ya itu adalah hal yang sangat memorable buat gue. Dan satu scene ending ketika Green Goblin sama Spider-Man lagi itu ada di sebuah jembatan, yaitu melibatkan Mary Jane. Dan gua ngelihat ketika itu Green Goblin kan narik Mary Jane juga, dia megang sebuah kayak kereta gantung zaman dulu itu loh. Itu ketika fight scene-nya oh my god tegang sih pak, tegang banget ketika waduh Spider-Man harus menyelamatkan dua orang, satunya Mary Jane, satunya dia tuh harus menyelamatkan banyak anak-anak yang terjebak di kereta gantung itu. Oh my god, itu tegang sih, mohon maaf tegang banget. Meskipun CGI-nya masih ada beberapa yang meleset, tapi story-nya oh bagus sih, bagus banget. Tensi yang dibangun tuh pelan-pelan gitu loh, gitu ya gitu loh. Makanya ketika scene itu berakhir, akhirnya scene yang dimana membuat hati gue tuh bahasa gue tuh dulu nangis. Gue dulu nangis ketika gue melihat Spider-Man lagi dikeroyok sama Green Goblin, ketika topengnya udah mulai hancur loh, yang dia dibom itu. Wow my god anjir, tuh gue nangis loh. Karena ketika si Spider-Man lagi dikeroyok sama Green Goblin itu gak ada musik, tidak ada musik sama sekali. Jadi itu benar-benar senyap. Dan juga fight scene-nya itu kita dibawa tegang. Tegangnya kenapa? Tidak ada sound effect sama sekali, tidak ada namanya background musik. Jadi itu benar-benar hampa. Dan juga mereka bertarung tuh oh my god, montage pak, supaya montage juga. Oh anjir, gua langsung tahan nafas loh. Gua inget banget ketika gua nonton anjir. Bener hari yang indah ya menurut gua pada saat itu ya, ketika pertama kali nonton ini. Lanjut. Dan akhirnya ya Spider-Man udah menang sini kan, menang. Dan juga ternyata itu adalah si Norman Osborn. Si Norman berusaha membunuh Spider-Man dengan mesin terbangnya, tapi ya kena dia sendiri
Nah gitu, dan akhirnya ini adalah di sini adalah ketika Harry Osborn mulai membenci Spider-Man karena dia bisa melihat bahwa Spider-Man itu hanya membawa tubuh si Norman ke tempat asalnya, dan Harry mengira bahwa Spider-Man adalah orang yang sudah membunuhnya. Ya seperti itu. Makanya ini adalah awal kisah Harry sudah benci dengan Spider-Man. Ya seperti itu. Makanya dia menyalahkan Spider-Man atas semua perbuatannya kepada pembunuhan ayahnya ini. Ya seperti itu. Ya sampai akhir Mary Jane udah mengungkapkan rasanya kepada Peter Parker bahwa dia tuh suka sama dia, dan gini-gini, nembak di kuburan gitu loh. Lu nembak di kuburan, tembak di mall anjir. Tembak di kuburan. Apa sih? Untuk kuburan bagus Pak. Kalau kuburan di Indonesia janganlah. Angker Pak. Oke lanjut ya. Dan akhir sampai ending, gue suka monolognya Peter Parker ketika dia ngomong, "This is my gift, my curse. Who am I? I'm Spider-Man." Oh anjir, the best ya. Oh, anjir, itu memorable banget sampai sekarang sih. Peter Parker tuh nolak si MJ karena dia tahu bahwa kalau dia berhubungan dengan MJ maka semua orang di sekitarnya akan celaka gitu. Makanya si Peter berusaha menolak gitu, karena ya dia tahu akibatnya gimana kalau dia harus berhubungan dengan orang yang dia sayangi. Daripada dia si MJ tersakiti, maka dia lebih milih untuk jomblo Pak, itu Peter Parker. Maka dia sudah berusaha untuk merelakan cinta pertamanya dia gitu. Ya singkat cerita endingnya udah bagus di sini. Endingnya kita diperlihatkan si Spider-Man lagi berayun-ayun di tengah kota New York sampai dia di tiang bendera Amerika. Oh my god, itu hanya sebagai lambang, by the way. Itu hanya sebagai lambang outro-nya di situ. Makanya the best, semuanya bagus. Ya walaupun ada beberapa animasi yang menurut gua tuh kurang tajam ya, karena memang zaman dulu ya, tahun 2002 anjir. Ya tapi menurut gua itu segi cerita bagus. Dan semua aktor-aktornya gua sepuji semua aktor-aktornya, semua the best. Castingnya tidak ada yang keliru, semuanya bagus Pak, bagus banget. Makanya ya ini adalah salah satu film Spider-Man yang sangat-sangat bagus banget ya. Kalau kalian ingin rewatch sekarang juga, oke? Rewatch sekarang. Seperti itu mengenai Spider-Man tahun 2002. Untuk skor, oke. Kalau gue suka kasih skor untuk film yang se-fantastic ini ya, film yang menurut gue sangat memorable bagi gue ketika gue masih kecil, gue kasih nilai A+. Mohon maaf gue ngomong A+, karena semua yang dialami Peter tuh sama terjadi dengan gue juga. Ya seperti itu. Gue juga sebagai anak culun by the way di sekolah. Makanya ketika gue lihat Peter Parker dulu culun, gue langsung ngaca Pak. Waduh, gue juga kayak dulu gitu ya. Gitu. Jadi ya kalau kalian anak tahun 90-an, ya kalian pasti memorable dengan film seperti ini. Nah, bagi kalian yang masih mengikuti MCU lover atau lava ya, kalian coba tonton deh Spider-Man yang tahun 2002 dulu. Zaman-zaman Tobey Maguire, zaman-zaman si Andrew Garfield. Semuanya itu pure cerita, tidak ada crossover, tidak ada namanya tuh Avengers gitu, belum ada. Nah, makanya tapi itu yang membuat film itu semakin menarik gitu loh, karena itu fokus ke solo originsnya. Jadi seperti itu. Makanya ya bagus sih, bagus banget. Makanya film itu kalau musiknya bagus, pasti filmnya juga bagus. Karena musiknya memorable banget Pak. Nah dari setiap nadanya, setiap intronya, oh my god. Gua harus sadar loh gitu. Itu aja mengenai video kali ini, mengenai review gua Spider-Man tahun 2002. Kalau kalian punya pengalaman lain untuk ketika kalian menonton film ini, tulis di kolom komen di bawah, oke? Dan kalau kalian punya pendapat lain mengenai Spider-Man Tobey Maguire yang pertama ya, kalian tulis di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Terima kasih udah menonton video kali ini guys. Coba like, comment, dan subscribe untuk gua membuat video mendidik tapi bukan semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!